Nah, sebelumnya bisa perkenalan sebentar Ibu, nama dan Saya, uh, oh, saya dengan Ibu Elpa hmm, dari PT Maria dan jabatannya sebagai divisi HRD. oke, baik Ibu. Um, Kami dari Universitas Pembangunan Jaya, nama saya Andika Yulianto Ibu. Di sini saya ada beberapa pertanyaan, jika berkenan untuk dijawab. Yang pertama itu, bagaimana PT Dian Karya Telekomunikasi yang bergerak di bidang konstruksi menjaga keselamatan kerja karyawannya di lapangan? Untuk untuk uh, ber- untuk keselamatan kerja di lapangan, karena kami biasanya kan karena kita bergerak di bidang konstruksinya bukan konstruksi bangunannya. Jadi standarnya cuma untuk telekomunikasi, pemasangan kabel FO, fiber optik, yang biasanya sih lebih ke di bawah ya, sama pemasangan kabel itu ya kita paling pakai untuk servisus sepatu dan pengamannya sarung tangan, lebih ke nggak begitu ke kayak di konstruksi ya. Berarti sarung tangan, body harness, gitu ya Bu. Helm. Tapi di lapangan itu juga ada ininya Bu, kayak misal mandor atau pengawas itu ada. Ada mandornya, ada pengawasnya di lapangannya. Lanjut Bu, bagaimana PT Niaga Telekomunikasi berupaya untuk melindungi lingkungan? Untuk melindungi lingkungan, ya biasanya setiap selesai penggalian mereka kan langsung ditutup kembali lubang-lubang yang udah dipasang itu, dan kita juga udah standar ISO ya, standar ISO untuk lingkungan itu kan 4000 45001, itu kan standar ISO untuk lingkungan. Kita punya sertifikasi untuk standarisasi lingkungannya, yaitu ISO 45001 itu. Berarti sebelum pembangunan itu apa ada analisis AMDAL dulu Bu atau gimana analisis dampak lingkungan? Oh ya, kalau biasanya kalau untuk dampak lingkungan, kalau di bidang telekomunikasi sebenarnya nggak begitu ini ya, karena kita biasanya memang ada survei, tim survei untuk pemasangan itu kan nggak begitu kayak tambang merusak gitu, enggak. Karena kita memang penggalian kabel itu kan cuman nggak begitu ke dalam, terlalu dalam gitu kan, dan juga habis dipasang kan jalannya dibenerin lagi, jadi nggak begitu ini sih ke lingkungannya. Tapi kita tetap ada kok standarisasinya, kayak sertifikasi ISO 45000 itu tetap punya, karena itu udah standar dari permintaan dari customer juga kan. Aja, menurut Bapak pribadi nih, untuk etika bisnis itu gimana ya Pak? Untuk di bidang telekomunikasi itu sendiri, apalagi di bidang finance lah. Di bidang finance. Di bidang finance. Ya kalau di bidang finance kan lebih ke kejujuran ya. Jadi misalnya dari pengajuan dari proyek itu ada misalnya ada nominal material, misal pasir gitu, harga sekian gitu harus terlampir dari bondnya juga sesuai dengan nominal yang terlampir di pengajuan. Itu lebih ke kejujuran gitu ya. Terus juga untuk kedisiplinan, kita sebagai finance itu harus disiplin ya, karena kan kita juga harus ada proses pengajuan ke owner kita untuk pencairan dana. Jadi aturan kita di sini seminggu sekali harus ada pengajuan setiap hari Rabu. Jadi Rabu kita terima pengajuan, terus Kamis kita proses, Jumat jalan. Jadi untuk material-material yang dikirim di proyek selama sepekan itu kita proses atau kita cairkan, kita bayarkan di hari Jumat. Kan seperti itu. Dan kalau untuk di bidang konstruksi juga ke apa ya, persamaan antara permintaan misalnya
kita lapangan minta jenis material yang kualitasnya A misalnya. Nah itu harus sesuai dengan yang dikirim juga gitu. Karena sebagian banyak supplier juga yang tidak jujur gitu ya, dan kadang ditopang juga sama orang-orang proyek ya. Gitu. Itu salah satu Itu etika juga etika. ya. Jadi kita harus benar-benar memastikan bahwa suppliernya jujur dan kita memastikan karyawan kita juga harus jujur di lapangan. Ya, kurang lebih. Selamat siang Pak Adi. Siang Pak Umar. Iya, Pak Adi, di sini saya akan menanyakan beberapa hal. Yang pertama, Pak Adi, sejauh mana lembaga pendidikan dianggap bertanggung jawab secara etis terkait perlindungan konsumen, khususnya dalam hal ini penyediaan layanan pendidikan? Oh, baik. Kita sebagai penyedia jasa pendidikan, tentu orang tua yang ingin menyekolahkan anaknya ke sekolah kami, banyak tujuannya. Salah satunya yang dari yang tidak bisa menjadi bisa. Lalu dalam upaya memberikan ilmu kepada siswa-siswa, transfer ilmu, tentu kita ada struktur kurikulum, guru-guru dengan kemampuan mengajar yang baik, gitu kan. Tapi apakah apabila ada siswa kita yang tidak menguasai materi lalu kita dinyatakan gagal sehingga konsumen tidak terlayani? Tidak. Jadi selama kita memberikan pengajar yang berkualitas, yang sudah kita seleksi, memberikan struktur kurikulum yang jelas, lalu memberikan pengajaran yang bagus juga, ditambah dengan adanya interaksi dari siswa kita juga, rajin masuk ke kelas, mau menyimak, tentu ada kerjasama dua arah ya, tidak hanya bisa dari sekolah saja. Apabila keduanya sudah dilakukan, insya Allah hasil yang akan didapat akan maksimal. Tapi kalau misalnya kita dari sisi penyedia jasa sudah, maksudnya dari kita penyedia jasa tidak profesional ya, tentu akan buruk akibatnya, tentu kesalahan ada di kita. Tapi kalau misalnya ada siswa kita yang memang dianggap belum menguasai materi, ya tentu ada banyak variabelnya. Mungkin Ananda sering bolos atau tidak mau menyimak dengan baik, ngobrol dengan temannya, seperti itu kira-kira.